Ya, ketemu lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi di hari yang cerah ini bersama Biasa Islam Official. Dan kali ini juga saya akan menayangkan video tentang kesehatan tubuh dan menjaga kesehatan dalam tubuh menurut Islam. Terlalu banyak orang yang mengalami sakit ya pada tubuh kita, itu sakit dalam tubuh dalam maupun dalam ataupun di luar tubuh kita. Dan kali ini saya akan menayangkan pengobatan herbal atau betapa manfaatnya rempah-rempah, sayuran dan buah madu yang kita minum dan kita konsumsi yang ada di Indonesia itu. Dan sebelumnya, untuk meneruskan video ini, dukung kami melalui like, share, komen, dan tentunya subscribe agar terus saya menjalankan tugas saya untuk selalu menaikkan video-video terbaru untuk Anda yang mudah-mudahan bermanfaat. Ya, inilah video kami tentang rempah-rempah dan buah sayuran memperbaiki kesehatan hidrasi ginjal menurut Islam. Dan nanti akan dipandu narasi tentang manfaat sayuran, rempah-rempah, dan madu, yaitu mentimun, jahe, jeruk, dan madu akan dibawakan oleh narasi bersama Miss Tarlo. Dan sedikit saya akan membahas tentang fungsi ginjal atau apakah ginjal itu sangat penting untuk tubuh kita. Tentunya sangat penting. Ginjal merupakan organ vital seringkali terlupakan dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, nanti narasumber akan juga memberikan masukan dan memberikan pencerahan bersama Dr. Zaidul Akbar mengenai tentang ginjal dan pengobatan herbal, dan juga yang selalu sangat baik dan penting pembahasan dari dokter tersebut. Jadi kita lihat videonya. Tersumbatnya ginjal itu karena ya salah satu teori yang saya tahu adalah karena keasaman, terlalu asamnya tubuh. Jadi Bapak Ibu, mungkin saran saya coba ditingkatkan asupan air putihnya atau air alkalinya, kemudian sayur-sayuran buah organiknya, ya termasuk air zam-zam juga sangat baik kalau bisa didapatkan di sana. Ya, kemudian tambahkan dengan ramuan yang tadi saya jelaskan tadi pada pertanyaan sebelumnya, itu insya Allah bisa. Kalau seandainya tidak mendesak banget dan masih bagus fungsi ginjalnya, ya nggak usah operasi ya. Saya lebih berpikir kalau mau operasi juga mendingan batu ginjalnya yang dibuang gitu kan. Nah, namun ada satu namunnya. Ketika penyakit-penyakit kayak begini Bapak Ibu sekalian terus ya mengganggu ya atau menghinggapi seseorang, kita juga perlu berpikir dalam skala ruhiyah ya. Karena penyakit itu bisa jadi karena kesalahan ya, atau mungkin dosa yang dilakukan oleh seseorang. Maka jangan lupa juga untuk bertobat, minta ampun kepada Allah ya, bersungguh-sungguh memohon kepada Allah agar disembuhkan dari penyakit kita tadi. Karena tadi saya jelaskan di awal tadi ya, bahwa banyak penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia itu juga karena dosa-dosa yang dia kerjakan ya. Dosa-dosa, khususnya dosa-dosa di masa lampau. Jadi taubat itu jangan kita pikir cuma sekedar untuk dosa saja, tapi ketika kita mengikhlaskan, memohon ampun kepada Allah dalam taubat-taubat dan permohonan ampun kita, itu juga akan berefek ke fisik kita, Bapak sekalian. Itu mungkin saran saya sih ya. Dan kalau tadi ya, kalau memang tidak perlu banget untuk diangkat ginjalnya, nggak usah diangkat, karena saya nggak tahu juga kondisinya seperti apa ya. Seperti itu. Kalau sudah di ya tubuh kita tuh kalau sudah
berkata mah diambil bagian-bagiannya tadi, misalkan operasi ginjal atau apa, pasti akan muncul masalah, kita nggak tahu ya ke depannya kayak apa. Maka saran saya lebih baik tadi ya, protokol syariatnya dengan taubat, kemudian coba mulai perbaiki pola makan, itu insya Allah akan membantu lah mudah-mudahan ya. Semoga Allah sehatkan Bapak dan Ibu. Nah, itulah dia apa pengobatan herbal. Saya sedikit akan bercerita tentang organ tubuh ginjal. Padahal ginjal itu berperan penting loh dalam menyaring darah, membuang limbah dan racun, serta menjaga keseimbangan cairan tubuh. Salah satu cara sederhana untuk merawat ginjal adalah dengan memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Namun masih banyak orang yang sering meremehkan pentingnya minum cukup air di setiap hari. Jadi air itu penting, terutama air putih ya. Hidrasi yang baik sangat penting bagi fungsi optimal ginjal. Ketika tubuh kekurangan cairan, ginjal harus bekerja keras untuk mengkonsentrasikan urin dan mengeluarkan limbah. Kondisi ini bisa menyebabkan risiko terbentuknya batu ginjal, bahkan gagal ginjal dalam jangka panjang. Dengan minum air yang cukup, proses filtrasi dalam ginjal akan menjadi lebih efisien dan racun bisa dikeluarkan dengan lebih mudah. Hidrasi yang optimal dapat membantu mencegah infeksi saluran kemih atau disebut ISK dengan meningkatkan frekuensi buang air kecil, sehingga bakteri dapat dikeluarkan dari sistem kemih. Minum air yang cukup juga menjaga urin tetap encer, aman bakteri. Biasanya ini sangat penting, terutama bagi wanita yang lebih berisiko mengalami ISK. Selain itu, hidrasi penting untuk menjaga tekanan darah supaya tetap stabil, karena ginjal mengatur keseimbangan cairan dan darah. Dehidrasi dapat menyebabkan penahanan cairan dan meningkatkan tekanan darah. Tekanan darah tinggi yang tidak terkendali membuat jantung merusak pembuluh darah ginjal. Kerusakan ini dapat berujung pada gagal ginjal. Nah, beberapa rempah-rempah, buah, sayuran, dan madu dapat menyehatkan badan, juga dapat menjaga ginjal tetap sehat dan terkandung dalam aturan dan hadis loh menurut Islam agar bisa dimanfaatkan sebagai minuman pengobatan herbal pada penyakit dalam tubuh seperti jahe, jeruk, dan madu. Ini diolah atau diracik sebagai minuman jus, menjamin untuk kesehatan badan dan mencegah hidrasi ginjal pada tubuh kita. Nah, inilah manfaat dari keempat tersebut sebagai berikut. Nanti akan dipandu oleh Mr. Long sebagai yang akan menjelaskan keempat manfaat untuk pengobatan herbal atau untuk menjaga kesehatan. Yuk, kita dengarkan. 1. Manfaat mentimun untuk kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran salah satu buah yang baik untuk tubuh, yaitu mentimun. Mentimun termasuk buah yang sangat bagus dan banyak manfaatnya. Dengan mengkonsumsinya yang banyak mengandung gizi dan zat antioksidan akan menjadi solusi persoalan dalam menjaga kesehatan tubuh. Sudah banyak penelitian mengenai manfaat dari kandungan mentimun. Metode yang digunakan pada penulisan jurnal ini yaitu deskriptif kualitatif dan metode kajian pustaka. Teknik pengambilan data yang dilakukan yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka yang berasal dari jurnal dan sumber literatur lainnya. Tanaman timun termasuk ke dalam jenis tanaman sayuran buah semusim atau berumur pendek. Tanaman timun tumbuh merambat menjalar berbentuk semak atau perdu, dan tinggi atau panjang tanaman dapat mencapai 2 meter atau lebih. Mentimun merupakan famili dari Cucurbitaceae dan dapat menjadi sumber antioksidan alami karena memiliki kandungan vitamin C dan flavonoid yang dapat memutus reaksi radikal bebas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut buah mentimun dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 61. Dan itu pernah juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu.
istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah selalu makan timun dicampur buah kurma. Manfaatnya menurut Aisyah dapat membentuk tubuh gemuk yang ideal. Mentimun dapat digunakan untuk pengobatan, yaitu untuk menurunkan tekanan darah, menyembuhkan penyakit kuning, melancarkan buang air kecil, menjaga kesehatan tulang, sariawan, anti kanker, mencegah dehidrasi, hipertensi, dan menghancurkan batu ginjal kata kunci. Mentimun, Al-Quran, Rasulullah, kandungan, manfaat. 2. Manfaat jeruk untuk kesehatan. Jeruk adalah salah satu buah yang sangat populer dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Buah ini tidak hanya lezat, tetapi juga kaya akan nutrisi dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Dalam perspektif Islam, jeruk juga memiliki nilai yang sangat tinggi dan dianggap sebagai buah surga. Artikel ini akan membahas tentang manfaat jeruk untuk kesehatan dalam perspektif Islam. Apa manfaat jeruk untuk kesehatan menurut Islam? Jeruk adalah salah satu buah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam perspektif Islam, jeruk memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Pertama, jeruk kaya akan vitamin C yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh dan melawan penyakit. Kedua, jeruk juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan. Ketiga, jeruk dapat membantu dalam proses detoksifikasi tubuh. Keempat, jeruk juga dapat membantu menjaga kesehatan mata karena mengandung vitamin A. Kelima, jeruk juga dapat membantu dalam menjaga kesehatan jantung karena mengandung kalium. Ketiga, manfaat jahe untuk kesehatan. Tidak kalah dengan beberapa daerah di atas, begitu juga negeri kita Indonesia yang kaya akan rempah-rempah. Hal ini menjadikan jahe juga mudah ditemukan di negeri kita. Bahkan dalam tafsir Al-Azhar 10.7800, Buya Hamka menyatakan, dari zaman dahulu orang Arab suka sekali meminum minuman yang dicampurkan sepedas atau jahe yang dimasak lebih dahulu dan diminum sedang panas-panas, terutama jati minuman di musim dingin. Mereka namai syarbat, yang berarti minuman. Minuman bercampur jahe sepedas ini dibuat oleh bangsa kita dan dipakai juga nama Arabnya lalu diindonesiakan dengan nama serbat. Dinamai oleh orang Banggali Mandret. Dari kutipan tafsir di atas bisa diambil kesimpulan bahwa jahe merupakan salah satu tumbuhan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan menjadi salah satu campuran minuman bagi penduduk surga. Walaupun jahe dunia dan surga tidak sama, tapi tidak ada salahnya juga kita mengetahui seluk-beluk mengenainya. Bagi sebagian orang yang mau berpikir, tentu ayat di atas tidak terlewatkan begitu saja. Akan muncul berbagai macam pertanyaan seputarnya. Misalnya, dia akan bertanya kandungan dan manfaatnya. Selain menghangatkan badan, jahe juga dipercaya banyak memiliki manfaatnya bagi tubuh. Dan berikut adalah keistimewaan jahe zanjabil dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran jahe disebut dengan zanjabil, yaitu pada Quran Surat Al-Insan 76. 17. 3. Manfaat madu untuk kesehatan. Ada banyak cara mengelola kesehatan badan dari zaman Mbah Ella sampai sekarang. Kreativitas manusia tak henti berinovasi mencari hal-hal baru dalam mengembangkan gerakan healthy life. Salah satu cara menjaga kesehatan badan adalah dengan mengonsumsi makanan atau minuman yang baik dan halal serta menjauhi segala yang diharamkan Allah dalam Alkitab maupun As-Sunnah. Nah, di antara minuman yang paling disukai Nabi adalah madu. Madu sendiri berasal dari nektar yang dihasilkan oleh lebah. Keistimewaan lebah telah dijelaskan dalam Al-Quran bersamaan dengan keistimewaan madu sebagai obat. Dalam surat An-Nahl 16 ayat 68-69, madu sering dikonsumsi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya. Nabi sendiri bertitah bahwa madu merupakan obat yang sangat manjur. Dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya bab kitab aksib bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Nabi bermaksud meminta saran karena saudara laki-laki tersebut perutnya sakit. Kemudian Nabi menyuruh agar saudaranya diberi minuman yang dicampur dengan madu. Nah, itulah dia manfaat keempat buah sayur, rempah-rempah, beserta madu untuk kesehatan yang dianjurkan oleh Islam. Dan racikan keempat tadi juga bisa dicampur dan diolah sebagai minuman jus atau sebagai jamu dan juga sebagai pengobatan herbal untuk menambah manfaatnya untuk tubuh dan kesehatan badan. Sebagaimana disebutkan dari beberapa narasumber tadi, bahwa tempat tersebut bisa memperbaiki vibrasi ginjal organ tubuh kita yang dibuat sebagaimana untuk minuman jus dan maupun jamu. Nah, dari pembahasan tadi saya akan
berikan tips and tricks atau tips cara membuatnya dan olahan untuk minuman jus dari keempat tersebut menjadi minuman herbal yang bermanfaat untuk tubuh dan menyembuhkan penyakit dan badan kita menjadi sehat. 1. Pasti siapkan bahan-bahannya, yaitu dari keempat tadi: 1 buah timun, 1 buah jeruk pipis maupun jeruk keras, madu secukupnya, jahe seujung kelingking. Jika ada masalah pencernaan juga bisa dipakai. Caranya yaitu blender semua bahan yang keempat tadi, usahakan timun masih bisa disendok, itu masih ada seratnya ya dalam artian kasar supaya ada penyahan dan mulut, karena akan memberikan enzim dari mulut kita untuk timun ya. Nah, itu manfaat dan cara pengolahannya. Manfaatnya melancarkan buang air kecil, melembutkan kulit, suplai dan enzim, tentunya hidrasi pada lidah. Itulah cara pengolahan dan manfaat dari keempat rempah, sayur, buah, dan madu. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk Anda semua dan bisa sebagai edukasi untuk kesehatan kita dan untuk menjaga kesehatan kita dan selalu fit badan kita dan selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dan semoga Anda menjadi pribadi yang sehat dan makmur. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Semoga Anda selalu sehat walafiat, segar bugar dalam menjalankan aktivitas dan tentunya masuk surga. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.